Dan ini kita lagi menunggu Bang Jamal ya, saudaraku. Beliau dari Sumatera. Haleluya. Salam saudaraku. Kedengaran suara saya? Ya, puji Tuhan. Jelas sekali saudaraku yang terkasih. Oke. Saya lagi di pohon bambu ini. Aduh. Oke, saudaraku. Kita kasih judul kali ini, Agustan Kentutin Alkitab, di Swedia Bakar Al-Quran. Nah, bagaimana menurut saudaraku akan hal ini? Sementara kita melihat ya, yang ingin kita sampaikan bahwa ketika Agustan Kentutin Alkitab, itu banyak orang berdiam. Artinya semuanya membisu. Tidak ada orang yang bersuara seperti Felix Yao ya, dan mukalaf-mukalaf yang lain, Majelis Ulama Indonesia, para ustadz, para kiai. Jadi mereka tidak pernah memanggil para mu'alaf untuk membina mereka sehingga mereka terarah, tidak menghina Alkitab, tidak mencemooh iman kekristenan, tidak menghina Yesus. Nah, belajarlah mengenai agama yang baru mereka anut. Mereka katakan sudah mendapatkan hidayah. Nah, tetapi perbuatan yang kita lihat si Agustan Kentutin Alkitab itu jauh daripada hidayah. Dan tidak ada, semua orang sepertinya tutup mata, saudaraku. Nah, tetapi tidak lama setelah kejadian Agustan, kita melihat bagaimana terjadi di daerah Swedia. Ada orang yang membakar Al-Quran. Semua negara sibuk, termasuk di bangsa kita. Nah, ditambah lagi hari-hari ini kita melihat Felix Yao. Darah Felix Yao itu mendidih ketika melihat di daerah Swedia ada pemuda yang membakar Al-Quran. Mendidih darahnya. Ini kita harus bela, ini bla 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 bla, banyak hal dia katakan. Tetapi dia bisu ketika melihat Agustan yang kentutin Alkitab. Nah, ini yang ingin kita soroti. Sebenarnya baik pemuda Swedia yang membakar Al-Quran maupun Agustan yang kentutin Alkitab, ini dua-duanya tidak bisa ditoleransi. Tidak kita benarkan, baik di Swedia maupun di sini. Tetapi artinya ketika janganlah gajah di depan mata tidak kelihatan, sementara semut di seberang sungai kelihatan. Nah, ini bagaimana tanggapan saudaraku? Ya, tanggapan saya memang kedua aksi ini termasuk bakal Al-Quran itu kita pun menolak ya, walaupun kita sudah keluar dari agama lama, tapi ya tetap kita tidak setuju. Tetapi kita harus mengerti Swedia adalah negara yang bebas berbicara, menjunjung tinggi namanya kebebasan berpendapat. Negara itu kita tahu Swedia itu bagaimana di sana agama apapun ya boleh diuji, saudaraku. Kitab apapun boleh diuji gitu. Jadi memang berbeda ya di sana sama sini. Jadi bukan hanya Al-Quran saja sebenarnya di sana dibakar gitu ya. Saya ada juga upload videonya dan data-datanya semua itu. Gereja pun bahkan Alkitab pun pernah juga di sana, tapi tidak terlalu heboh kita. Nah, mereka ini sangat heboh sampai Felix Yao sendiri berkata Islam itu tidak pernah memulai dibuatnya. Nah, ini yang jujur saya agak gemes melihatnya, pernyataan dia seperti dia tertutup matanya, saudaraku, melihat di negara lain dia urusi, tetapi negaranya sendiri yang berbagai macam kejadian terjadi di negeri ini gitu. Belum lama dia ngomong gitu, Agustan sudah kentutin Alkitab, pantatin Alkitab. Nah, dia diam. Dalam video Felix Yao itu dia juga berkata, saya yakin orang Islam dan MUI apabila Alkitab dibuat tidak pantas akan marah, akan ditangkap, kata dia. Pede sekali dia ngomong begitu, padahal bukti-bukti kenyataannya tidak ada. Mungkin diri saudaraku pernah mengupload juga video mengenai Alkitab diinjak-injak itu ya, di mana itu, dekat toilet itu ada toilet WC tulisan Alkitab diinjak-injak oleh seorang yang berpakaian agamis gitu ya, diinjak-injak. Belum lagi Alkitab dibuat bungkus gorengan, bungkus tempe, bungkus kacang, macam-macam kejadian. Tetapi tidak pernah ada tindakan apa-apa sampai detik ini. Bagaimana Alkitab dibuat tidak pantas. Bahkan dirimu pun dan saya pun pernah mengupload sebuah video bagaimana seorang Ustadz Bernard Nababan mengolok-olok Alkitab di masjid, di ceramahnya, diketawa-ketawain, dibuat seperti uji-uji nyali begitu ya.
mereka tertawa, dipancing-pancing jemaat untuk ketawa-ketawa, menertawakan Alkitab, dan tidak ada Ya. apapun yang dilakukan MUI bahkan oleh Ustadz Pelikio. Jadi Ya. ketidakadilan itu memang sangat terbuka kali, saudaraku. Jadi memang hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Jadi seakan-akan kita yang percaya Tuhan Yesus ini seperti kelas 2 mereka buat. Jadi kita melihat, kita harus bersyukur, saudaraku, mereka melakukan ketidakadilan. Tetapi di sini kita lihat, saudara, saya merinding juga ini kadang melihat ya. Biarlah manusia itu tidak peduli, tetapi Tuhan bekerja. Saya melihat, Amin. nah, Agustan setelah kentutin depan patin Alkitab, dia pun langsung sakit-sakitan. Memang dikatakan orang dia sudah lama sakit-sakitan. Ya, seharusnya kalau dia dapat hidayah masuk agama baru, seharusnya lebih baik dong. Seharusnya yang dulu sakit-sakitan ya nggak sakit-sakitan lagi lah. Dulu saya sebelum masuk Kristen sering sakit-sakitan, saudaraku. Setelah percaya Tuhan Yesus, banyak saya ditolong Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan. Udah jarang saya sakit-sakitan. Nah, jadi dia malah semakin parah duduk di atas kursi setelah kenal kita. Makanya hati-hati, Tuhan kami itu Tuhan yang hidup. Tuhan Yesus itu Tuhan yang hidup. Memang bukan Tuhan Yesus langsung mengazab, tetapi akhirnya Tuhan Yesus lepas tangan untuk melindungi, membentengi dirinya kan. Akhirnya bisa kepada iblis yang bekerja. Akhirnya dihabisi. Ya, kita berdoalah. Walaupun begitu, kita berdoa buat Agustan, dirimu. Saya lihat berdoa juga. Bahkan subscribermu juga berdoa. Saya lihat untuk Agustan ya. Bagaimana rasa kasih kita. Nah, tetapi kita harus terus ungkapkan, ceritakan ini ketidakadilan ini, supaya nanti dunia, Indonesia, bahkan anak cucu kita tahu bahwa ketidakadilan itu sudah sering terjadi, supaya tidak ada takiyah, saudaraku. Karena yang terjadi sendiri pun masih berani mereka bertakiyah. Mereka katakan tidak pernah ada diskriminasi buat minoritas, kami selalu melindungi, agama kami rahmatan lil alamin. Tidak pernah. Lah, bagaimana itu di beberapa daerah itu, gereja, bahkan di mana itu, saudaraku, di Cilegon, daerah tanpa gereja, semuanya, saya yakin Pelikio tahu itu semuanya, bagaimana diskriminasi itu terjadi, penolakan, pembakaran. Udah banyak upload video, mungkin kalau kita tunjukkan semua buktinya ini bisa 30 hari 30 malam nggak siap-siap, saudara. Dari bukti-bukti semua itu kan, bagaimana juga diskriminasi. Ya contoh simpel saja lah, kalau ada orang di Aceh mualaf, boleh pulang di Aceh, tapi kalau ada orang murtad nggak boleh. Nah itu kan bukti sebuah ketidakadilan, saudaraku. Betul. Dari ajaran yang mereka anut membuat tidak adil. Coba kita lihat di YouTube itu, Masya Allah, Alhamdulillah, ada lagi mualaf di Aceh, katanya. Ada lagi mualaf di Aceh, katanya. Mereka apa itu? Tetapi kalau ada murtad, mereka bilang halal darah, holol ya. Nanti Holol doro. Holol dorohnya, tidak boleh pulang. Bahkan ketidakadilan seperti ya di Padang sendiri, kalau orang keluar dari Islam, katanya keluar dari suku Minang. Nah ini kan ketidakadilan. Kalau orang masuk Islam menjadi suku Minang, inilah fakta-fakta. Tapi puji Tuhan, saudaraku, daerah-daerah Kristen, sebutlah seperti Manado, Papua, Toba, begitu ya, tidak pernah melakukan hal seperti itu. Nggak pernah saya melihat kalau ada mualaf tidak boleh pulang ke Tanah Batak, tidak boleh pulang ke Manado. Ditolak dari apa? Nggak pernah, saudara. Karena apa? Atau kalau dia pulang kita bakar dia. Kita bakar hidup-hidup, kita gorok leher. Macam betul. Tidak pernah. Yeah. Tapi saudara, kalau saudaraku mendengar ya, bagaimana di komentar di channel kita, di channel Habagian, itu banyak sekali saudara-saudara kita dari Aceh. Itu kalau saya pulang, ku bakar kau hidup-hidup, ku gorok leher kau, ku ini kau, ku itu. Kau dipikir, kadang-kadang saya berpikir ya, di mana loh? Di mana bukti Bismillahirrahmanirrahim itu? Bagaimana bukti kasih itu? Nah, betul. Jadi, Sayyidina Ali pernah berkata begini ya, kalau saudara itu di dunia itu ada dua macam. Yang pertama, saudara semanusiaan. Yang kedua, saudara dalam seiman. Atau pertama, saudara dalam seiman, dalam Islam. Yang kedua, saudara sesama makhluk, sesama manusia. Nah, kalau dalam Alkitab dikatakan kasihilah sama manusia sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Betul. Karena hukum ini tidak ada, saudara, sehingga mereka tidak bisa menerima apabila ada orang yang keluar dari agama mereka. Katanya mereka punya Tuhan, tapi mereka melakukan pekerjaan Tuhan dengan menghabisi nyawa orang. Betul. Saya waktu dulu sudah pernah berpikir, kenapa? Ya, jujur ini ya, ini mohon maaf, ini bukan sebuah penistaan. Ini pemikiran saya dulu.
kan ada orang yang membela, ya sebutlah membela Rasulullah, membela Nabi. Dan ketika Nabi itu diolok, Nabi itu kan sudah meninggal, saudara, sudah tidak ada lagi. Ada orang mengolok, manusia ini masih hidup, lalu manusia ini dianiaya, digebukan, di penjara demi membela junjungan mereka yang sudah meninggal. Nah ini kan, masa Tuhan lebih mementingkan orang yang sudah meninggal dibanding yang sudah hidup? Nah yang hidup inilah seharusnya kan lebih dipentingkan, ya, lebih dipentingkan. Begitu, saudara. Ya, saya ingat, kadang saya sedih sekali ya, bagaimana Lebaran, bulan puasa, sangat tunggal, satu-satunya anak mama, rindu sekali dengan mama saya sangat rindu. Tapi karena beda keyakinan, beda agama, sudah beda akidah, yang saya hadapi itu bukan mama, tetapi masyarakat, orang-orang di sekitarnya, teman-teman, kerabat, sahabat, di mana mereka tidak bisa menerima ketika saya keluar dari agama Islam. Nah, kenapa bisa seperti ini? Karena ketika Allah berkata, Inna dina indallah Islam, agama yang paling benar di sisi Allah adalah agama Islam. Man kharaja minal islamu yadkhulun nar, dan siapa saja yang keluar dari agama Islam maka masuk neraka. Nah, dikarenakan bagi agama Islam kunci masuk surga itu mengucap 2 kalimat syahadat. Itu kunci masuk surga. Makanya ada orang berkata, dan banyak ustadz kita mendengar, sekalipun orang kafir melakukan kebaikan, dia hebat dalam hal kebaikan, dia mati, tetap masuk neraka. Nah, tetapi Islam, sehebat apapun kesalahan, sehebat apapun pelanggaran, sehebat apapun dosa yang dia lakukan, mati, memang masuk neraka dulu. Tapi kalau sudah habis masa hukuman, diambil, dimasukkan ke surga. Nah, sehingga tidak takut mereka, tidak takut melakukan kesalahan, melakukan dosa. Toh nantinya masuk surga. Nah, udah, lakukan aja. Seperti yang kita lihat hari-hari ini, bagaimana di media sosial ya, ada seorang ustadz, di mana ustadz ini sangat menentang NU. NU dikata-katain, semua kata-kata kotor itu dilontarkan untuk NU. Nama channelnya itu benteng umat, benteng akidah kalau nggak salah. Tidak tahunya ustadz itu melakukan hal tidak senonoh dengan santriwati. Di mana dia mengajarkan akidah kepada orang lain, adab kepada orang lain, akhlak kepada orang lain, pimpinan pesantren loh, saudara. Melakukan hal yang begitu keji. Saya sering sekali menghimbau kepada orang tua, wali murid, pilihlah pesantren yang benar-benar pesantren. Cek ustadznya, cek para pengajarnya, benar-benarkah atau tidak. Nah, jadi saudaraku, benar-benar ketika agama, kalau di Aceh itu ya, di Aceh, itu parah banget kalau mengenai agama. Tidak boleh sedikit pun, kalau ada orang yang keluar dari agama Islam di Aceh, itu taruhannya nyawa. Makanya, saya dan teman-teman, semua orang Aceh yang sudah percaya Yesus, itu harus keluar dari Aceh. Tidak boleh tinggal di Aceh. Maka tidak ada orang Aceh yang tinggal di Aceh, kecuali orang Aceh itu kembali ke agama Islam. Saya sering sekali berkata, seandainya di dalam agama Islam itu ada jaminan kepastian keselamatan, saya kembali. Saya kembali. Hidup di dunia ini sebentar, berapa tahun sih paling lama? Nah, setelah itu apa yang terjadi? Kita mati, di saat kita meninggal dunia, 2 tempat lagi menunggu kita. Di mana 2 tempat ini kita tidak bisa nebeng pada orang tua, kita tidak bisa nebeng pada agama. Tidak ada nabi dan rasul yang bisa membawa kita ke surga, tidak ada. Sekalipun banyak orang bilang kalau kamu nantinya masa hidup di dunia sering berselawat kamu kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad nantinya akan memberikan syafaat kepadamu. Nah, saya saudaraku belum menemukan ayat dalam Al-Quran kalau Nabi Muhammad bisa memberikan syafaat untuk umat yang sering berselawat kepada Muhammad. Saya belum menemukan ayat dalam Al-Quran. Nah, jadi sangat benar-benar hukum itu sangat tidak adil. Saya tiap malam, saudaraku, sering nangis saya. Ketika saya ingat mama, saya sering sekali menangis. Tapi saya sangat bersyukur ya, mama saya di Aceh pasti bisa melihat bagaimana perubahan saya setelah dan sebelum saya menjadi orang Kristen. Dan setelah saya menjadi orang Kristen, mama saya pasti sangat bisa merasakan, bisa melihat bagaimana perubahan itu. Dan saya ingin buktikan, sedemikian rupa hal yang saya alami, saya tetap mempertahankan iman percaya saya kepada Yesus. Ini ada apa? Kenapa? Nah, harusnya orang bisa berpikir, dia dibuang, tidak boleh lagi. Bayangkan saudaraku, tidak ada seorang anak yang tidak rindu sama orang tuanya. Tapi karena nggak bisa pulang. Kenapa nggak bisa pulang? Tahu sendiri bagaimana Aceh, saudara. Beda dengan orang kita Batak, beda dengan orang kita Chinese, beda dengan orang kita Nias.
Beda dengan orang kita yang lain, suku-suku yang lain. Suku Aceh, bila ada orang Aceh yang keluar dari agama Islam, itu harus keluar dari Aceh. Kalau yang lain, suku Batak, paling dibenci sebentar, saudaraku. Paling tidak disenangi itu sebentar. Setelah itu bebas pulang. Bahkan sudah ketika pulang dia, setelah dia menjadi mu'alaf, hebat dia. Dia berani mengkafir-kafirkan orang tuanya. Kita sering jumpai di lapangan, saudaraku, ketika melakukan penginjilan. Ada orang tua yang menangis datang kepada kita. Bang Pendi, tolong datang ke rumah kita, Bang. Injili dulu anak kita. Kenapa dengan anak kita, Mak? Kita sudah mu'alaf, katanya. Kami dikata-katain, kami dikafir-kafirkan. Mereka tidak mau lagi makan di rumah kami. Tolong Pak Pendi, injili dulu mereka, Pak Pendi, katanya. Mereka mau makan di rumah kami, asalkan mereka piring bawa sendiri. Atau piring baru yang tidak pernah kita pakai. Dianggap najis, saudaraku. Tapi setidaknya mereka, orang tua masih menerima anaknya. Masih keluarga, masyarakat masih menerima. Tapi Aceh tidak boleh. Maka kalau ada orang Aceh yang percaya kepada Yesus, saya benar-benar mengucap syukur kepada Tuhan. Dan puji Tuhan, saudaraku, hari-hari ini banyak sekali orang Aceh yang sudah percaya kepada Yesus. Banyak sekali. Kenapa? Karena mereka sadar keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Ketika mereka menemukan Yohanes 14 ayat yang ke-6, rata-rata orang yang bertobat terima Yesus itu selalu melalui Yohanes 14 ayat yang ke-6. Beberapa hari yang lalu kita ketemu dengan saudara kita dari Aceh yang tinggal di daerahmu, yang kita makan mie Aceh ya. Waktu di Riau, saudaraku. Ya, betul. Nah, datang dia ke Banten kemarin, kita jumpai, dia nangis-nangis. Setiap ingat orang tua nangis, saudaraku. Saya bertanya, kenapa nangis? Bang, saya rindu sekali sama mama. Semua keluarga saya menghina saya, Bang, mencaci maki saya, semuanya, Bang. Saya bilang, sehebat apapun kerinduanmu terhadap orang tua, jangan pulang ke Aceh. Tapi Bang, saya dianggap anak durhaka. Tidak apa-apa dianggap anak durhaka. Kita tidak durhaka sama orang tua, kita cuma tidak bisa pulang. Setiap lebaran, Bang, kami teleponan, dia nangis, saya nangis, dia nangis, saya nangis. Kenapa? Ingat orang tua, nggak bisa pulang. Saya kadang ketawa, sedih ya, melihat si Julius ANC, bagaimana dia membuat lagu untuk saya, Effendi Usman Anak Durhaka. Dia tidak tahu, kalau dia masih enak, dia orang Chinese pulang ke rumah orang tuanya, tidak masalah. Kalau Aceh itu, yang kita hadapi bukan orang tua, tapi masyarakat, teman, sahabat, kerabat. Beberapa tahun yang lalu, Bang, ada seorang anak muda di Jakarta, orang Aceh, orang Pantan Labu dia. Dia masuk Kristen gara-gara kasihnya orang Kristen. Anak ini kelaparan. Bukan kelaparan ya, istilahnya apa ya? Dia dalam kekurangan, benar-benar kekurangan. Dia telepon semua teman-teman yang dia kenal, khususnya orang Islam, orang Aceh. Tidak ada satupun orang Aceh yang mau membantu dia. Ini pengakuannya. Nanti abang bisa lihat ya, bisa ketik di YouTube orang Aceh yang murtad. Itu keluar. Coba abang nggak tahu pakai bahasa Aceh. Anak itu pakai bahasa Aceh. Dibujuk rayu oleh orang Aceh supaya dia kembali ke agama Islam. Ditanya, kenapa nak? Kenapa dek? Kalau bahasa Aceh, pakai nadolong kakak damang Kristen jadi kapiado, pakai nadol sayang dah doa. Jadi orang itu menangis, membujuk ini anak supaya kembali ke agama Islam. Ditanyakan, kenapa kamu keluar dari agama Islam? Kenapa kamu menjadi kafir? Apa kamu nggak tahu? Tempat orang kafir itu di neraka. Nantinya menjadi kayu api neraka. Kayu api, kayu bakar neraka. Ayo kembali ke agama Islam. Apa jawab anak ini? Dia tidak mau kembali ke agama Islam. Terus ditanya, apa yang membuat kamu masuk Kristen? Dijawab, karena kasih orang Kristen. Jadi ada seorang ibu, orang Chinese, suatu pagi, ini cerita dia, Bang. Suatu pagi bertemulah dengan dia di persimpangan jalan. Entah bagaimana, entah karena iba, kasihan ini ibu, disamperinlah ini anak. Nah, terjadilah tanya jawab. Dibilang dia kekurangan segala macam, tidak kerja, segala macam. Bisa dibilang mungkin dalam keadaan lapar ya. Sehingga ibu ini kasih makan ke dia. Sampai diajak ke tokonya untuk bekerja di tokonya. Tapi saudaraku, tidak diajak untuk masuk Kristen, tidak diajak untuk masuk gereja, enggak pernah. Bahkan ketika jam waktu sholat, disuruh sholat. Kamu sholat, jangan lupa kamu sholat, karena inilah kewajiban agamamu. Ketika dia melihat kasih yang nyata pada orang Kristen ini, ibu Chinese ini, anak ini tiba-tiba ingin masuk Kristen. Dia bilang, Bu, Ci, dia panggil, Ci, saya ingin masuk Kristen. Dilarang, oh jangan. Saya menolong kamu, saya kasih kerja kamu, bukan untuk saya bawa kamu ke agama Kristen. Masuk agama Kristen itu tidak mudah. Nanti kamu dicari-cari, apalagi kamu orang Aceh. Saya tidak peduli, saya ingin masuk Kristen, katanya. Masuklah Kristen dia, saudaraku.
Sebulan setelah dia masuk Kristen, dia ke gereja, dia melihat bagaimana ibadahnya orang Kristen, dia sukacita. Nah, hebohlah Aceh. Kenapa heboh? Begitu sebulan dia dalam kekristenan, sukacita dia itu digambarkan di media sosial, diungkapkan di media sosial, apa yang dia alami. Dan dia menyatakan kalau dia sudah keluar dari agama Islam. Akhirnya hampir semua orang Aceh yang tahu dia mencari, saudaraku, menangis, orang tuanya menangis, minta dia kembali ke agama Islam. Dia tidak mau. Lalu dibujuk rayu, dibilanglah, saya masuk Kristen bukan karena uang. Dulu, waktu saya tidak ada apapun, kekurangan. Saya telepon, tidak ada teman yang angkat telepon saya. Saya minta bantuan, tidak ada orang yang mau kasih bantuan untuk saya. Terus dibilang, kenapa kamu nggak telepon saya? Kalau kamu telepon saya, pasti saya kasih. Setelah kejadian baru Anda ngomong begitu. Sampai begini, ini anak ngomong. Sekarang semua orang telepon saya bilang, kenapa nggak minta sama saya? Kenapa nggak cari saya? Kenapa nggak datang ke rumah saya? Waktu saya berderai air mata, saya menangis karena kekurangan. Tidak ada satu orang pun yang mau membantu menolong saya. Tidak lama kemudian, saudaraku, anggota dewan yang cari ini anak sampai ke Jakarta. Apa yang terjadi? Disyahadatkanlah kembali dengan bujuk rayu. Ini anak yang sudah Kristen, dibujuk rayu benar-benar. Akhirnya anak ini kembali lagi ke agama Islam. Tapi saya ingin katakan satu hal, anak ini masuk Kristen bukan karena bujuk rayu, tapi karena melihat kasih yang nyata pada orang Kristen. Waktu itu, saudaraku, saya belum berani tampil di media sosial. Dalam hati saya menyesal. Aduh, saya dalam hati, Tuhan, kenapa ini anak tidak Tuhan pertemukan dengan saya? Nah, jadi saudaraku, saya sangat bersyukur banyak sekarang orang-orang Aceh yang sudah bertobat. Nah, yang sudah kembali baru satu. Dan kita lagi cari tempat juga supaya kita ada benar-benar perkumpulan orang Aceh di daerah, ya kita tidak bisa ngomong memang daerah mana, sehingga persatuan murtadin Aceh itu ada. Nah, sekarang orang Aceh yang tidak tampil di media sosial, mereka juga melakukan penginjilan secara luar biasa. Dan kita, saudaraku, yang support channel kita, yang support. Siapa yang support? Para pencinta channel Habaget. Mereka kirim berkat, kita bagikan berkat itu kepada teman-teman para murtadin Aceh yang melakukan penginjilan. Ada yang tugasnya di mana, ada yang tugasnya di mana, itu kita bagi rata. Bagaimana supaya teman-teman ini semangat dalam melakukan penginjilan untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Nah, ini kerinduan kita, saudaraku. Dan sebagaimana saya katakan tadi, bahwa kita juga ingin melakukan pelayanan, bagaimana orang yang sudah dirimu injili benar-benar diperlengkapi dengan luar biasa, sehingga terjadi multiplikasi. Nah, jadi saudaraku, seperti Julius, ya, dia tidak tahu, sehingga ketika dia buat lagu Effendi Usman Anak Durhaka, saya antara sedih dan ketawa, ya, antara sedih dan ketawa. Tapi ya biarlah, itu urusan dia, biar dia berhadapan dengan Tuhan. Dia mengatakan saya anak durhaka, tidak masalah, karena dia tidak tahu bagaimana situasi di Aceh. Berbeda dengan seperti saya bilang tadi, saudaraku. Seperti saudaraku ini, keluarga masih ada yang Islam, sangat banyak. Tapi apakah mereka marah? Marah. Tetapi sampai sekarang mereka marah? Tidak marah secara kelihatan, dalam hati tetap tidak senang. Tetapi untuk main fisik, rela, begono, bla 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 bla, itu tidak akan terjadi, tidak akan. Nah, jadi begitu, saudaraku. Jadi sudah saatnya, saudaraku, kita ini gunakan akal sehat lah, gunakan pikiran sehat. Apakah begitu ajaran kebenaran? Saatnya lah, pikirkan itu, saudaraku. Buat penonton-penonton, mari pikirkan. Masa iya ada orang dihakimi, diusir, dipisahkan dari orang tuanya hanya karena orang itu pindah agama? Orang itu pindah agama bukan jadi teroris loh, bukan langsung ngebumi tempat-tempat lain atau apa, jadi jahat, bukan, atau jadi preman apa, bukan, tetapi dia menjadi orang yang baik gitu. Kenapa dianggap lebih berharga? Entahlah, saya bilang gimana ya caranya itu ngomongnya itu. Gunakanlah pemikiran kita saat ini. Saya percaya itu bukan ajaran Tuhan sih, seperti itu. Saya sangat percaya sekali kalau ajaran Tuhan yang benar pasti melakukan keadilan. Makanya tidak mengherankan, saudara, kalau kita lihat Mukallaf, ya. Mukallaf waktu dia jadi Kristen, begitu dia melihat ada orang mengolok-olok gereja, mengolok-olok Alkitab atau mengentuti Alkitab, pastilah dia kalau emosi pun paling dalam hatinya. Tetapi ketika dia ngomong sama pendeta, saya yakin 100% pendeta pasti ngomong, ampunilah dia, berdoalah dia,
Saya yakin pendeta tidak akan bilang gini, ayo kita ambil balok, kita ambil pentungan, kita bikin aksi, demo, bela gereja, sama bela Alkitab. Saatnya kita harus siap. Saya sangat percaya pendeta tidak akan ngomong begitu. Tetapi ketika dia jadi mukallaf, maka dia harus emosi, harus marah, saudaraku, ketika nabinya ada dicolek orang. Dulu dia umpamanya diolok-olok orang pun, Rasul Petrus, nabi-nabi di Kristen, ya diajarin sama Alkitab, diajarin pendeta, pasti mengampuni. Tetapi kalau sudah jadi mukallaf, harus jadi emosi lah, harus jadi pemarah, gitu. Harus marah, nggak boleh nggak marah. Kalau dibilang, wah, aku nggak bisa marah, ya harus marah, nggak boleh nggak marah, saudaraku, harus emosi, gitu. Nah, kalau dalam hal-hal seperti itu saja, saudaraku, sudah kelihatan kok bedanya mana kebenaran itu. Kalau sudah melakukan ketidakadilan, melakukan sebuah perbedaan, apalagi sampai mengancam-mengancam, itu bukan sebuah kepercayaan dengan akal sehat. Tidak ada di situ saya rasa kebenaran. Makanya bersyukurlah, banggalah kita, saudaraku, jadi Kristen ini ya. Setelah kita menjadi Kristen, sekalipun pendeta belum pernah saya lihat mengatakan begini, oh anak si Anu kemarin di sana ada masuk Islam karena pernikahan. Lalu pendeta itu ngomong, oh siapa? Larang dia pulang kampung. Gereja harus siap-siap bersama jemaat, bersama dengan para penitua dan apa semua, harus kita geruduk rumahnya, harus kita persekusi dia karena halal darahnya. Belum pernah lah, saudaraku. Tetapi pendeta selalu berkata gini, kenapa dia bisa pindah agama? Marilah kita doakan, kita berpuasa buat mereka. Tidak pernah gitu dihambat gitu ya, di stop, atau ada orang nias malap gitu kan, terus di Sibolga sana langsung dikeroyok, digebukin, dihalalkan darahnya. Tidak ada. Atau orang mentawai gitu kan, mukallaf langsung dipisahkan dari orang tua. Itu tidaklah kebenaran itu, saudaraku. Kalau ada orang tega memisahkan anak dari orang tuanya hanya karena agama, contohlah seperti dirimu dan salah satu Cut Fitri itu ya, anaknya masih kecil, oleh karena Ibu Fitri ini percaya sama Tuhan Yesus, dilarikan anaknya masih kecil, dipisahkan dari ibunya, sampai Ibu Fitri itu nangis dia, itu anakku, kembalikan anakku, tolong, biarlah kalau aku yang dihukum, hukumlah aku, jangan anakku, sampai nangis dia bikin like, kembalikan. Hebatnya, saudara, banyak orang komen-komen, mantap, bangga mereka. Itu baru benar ajaran agama kita. Masya Allah, Allah Akbar, itulah kebenaran. Kok bisa kebenaran memisahkan anak dari orang tua gitu? Lihatlah, ada komen itu kan, memang harus begitu ajaran agama kita kan. Jadi bangga sekali mereka menganiaya orang tua dengan anaknya dipisahkan gitu. Memangnya orang itu yang melahirkan anak itu? Gitu loh, saudara. Dan ini bagi saya benar. Hal-hal seperti itu memang tidak berakal sehat, hal seperti itu. Seharusnya ya mereka kan punya doa, punya zikir atau apa ya, didoakanlah, zikirkanlah kalau memang apa. Betul. Nah, karena saudaraku ada istilah bela agama, ada istilah bela Tuhan, ada istilah bela Nabi, ada istilah bela kitab Allah. Termasuk beberapa waktu yang lalu ada istilah bela azan kan. Baru-baru ini kan muncul bela azan. Nah, maka bersyukur sekali kita. Kapan sih sebenarnya ya, kalau kita masih berada di sana, kita sama dengan mereka, saudara. Samanya kita. Tidak ada bedanya. Dulu, agama kita disenggol, sedikit saya disenggol. Marah tidak? Mendidih darah kita. Kapan sih kita tidak marah lagi? Kapan? Ketika kita keluar. Ketika kita bertemu dengan Yesus, pribadi yang rendah hati, pribadi yang lembut, pribadi yang mengedepankan kasih, pribadi yang menyuruh kita untuk mengampuni. Nah, apakah di dalam iman kita yang lama ada ampuni musuh? Tidak ada. Ustadz Yusuf PI kemarin, saudaraku bilang begini, Ustadz Yusuf PI, ketika saya bertanya, apakah ada hukum ampuni musuhmu di dalam iman Ustadz Yusuf PI? Dia langsung jawab, saya kalau mengasihi sesama manusia, saya akan jawab. Tidak cukup waktu 10 jam kalau kita membahas tentang kasih. Saya setuju, membahas tentang kasih tidak cukup baru 10 jam, tetapi menerapkan kasih itu ada tidak? 1 menit saja mereka menerapkan kasih itu ada tidak? Tidak ada. Itu pertama. Yang kedua, apa kata Yusuf PI? Kalau kita mengasihi musuh, mengampuni musuh, ya mati konyol kita. Mati konyol. Ini kata Yusuf PI. Jadi, di satu sisi, saya ingin menertawakan dia, saudaraku. Tapi di sisi yang lain, sama halnya saya menertawakan diri saya sendiri di masa yang lalu. Nah, bagaimana kita masa lalu? Bagaimana iman percaya kita di masa yang lalu? Adakah itu? Tidak ada. Tidak ada. Kapan kita bisa tinggal di dalam kasih? Kita bisa mengampuni. Ketika kita percaya kepada Yesus. Sebelumnya tidak ada, saudaraku. Kita tidak bisa. Mendidih darah kita ketika kita melihat
hal-hal yang bersenggolan dengan iman percaya kita, agama kita, mendidik. Nah, jadi kalau kita sekarang seperti ini ya kita perlu bersyukur. Iya. Makanya kalau begitu keluar dari Kristen harus emosi, saudara, harus jadi marah gitu, harus jadi bolehlah menghabisi nyawa orang kalau untuk bela agama gitu, supaya itu ke surga. Berat tugas, saudaraku. Apalagi saya ini ya melihat Islam zaman sekarang ini, semakin bersyukur saya udah Kristen, saudara. Dulu kan saya sebentar, saudaraku, ini ada komentar begini, Hasmadi Harun memberikan komentar, murtadin demi Indomie. Coba ceritakan, saudaraku, murtadin demi Indomie. Jadi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang ada di live chat ya. Kami berdua, saya dan Bang JDP Channel. Bagi Bapak Ibu yang belum subscribe, like Bang JDP Channel punya channel, ayo datang ke channel beliau. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir di live chat. Saya tidak sebutkan nama Bapak Ibu satu persatu. Sekarang kita akan membahas bagaimana murtadin ini, kami murtad, percaya kepada Yesus gara-gara Indomie. Benarkah seperti itu? Nah, kenapa mereka bisa memahami, mengambil satu keputusan bahwa setiap orang murtad itu pasti karena Indomie? Padahal yang terjadi di kebalikan daripada itu yang terjadi di lapangan. Karena ada ayat yang mereka pakai. Lan taradu anna Yahudi wan Nasara hatta tattabi'a millatahu. Tidak akan rela orang Yahudi dan Nasrani sebelum kamu mengikuti agama mereka. Nah, padahal tidak adanya orang Yahudi, orang Nasrani, orang Kristen maupun agama-agama lain datang ke tempat kami supaya mereka membujuk kami, merayu kami supaya kami masuk agama mereka. Tidak ada. Coba jelaskan, Bang. Bagaimana dibilang sama Hasmadi Harun, murtadin demi Indomie? Ya, coba dia bikin sebuah eksperimen ya. Ingin membuktikan itu. Coba murtad dulu 1 bulan dan temui sebuah gereja, bilang begini, supaya ini yang komen ini tahu betapa susahnya mau masuk Kristen. Nah, pergi sebuah gereja di kota Anda itu, bilang gini kepada pendeta, kedor, Pak, saya mau masuk Kristen. Ambil bapak. Saya dulu, saudaraku ya, masuk Kristen itu belum tentu langsung diterima orang Kristen. Ada rasa trauma mereka. Dirimu pun saya percaya begitu juga ya. Iya. Iya. Nah, apakah Anda nanti begitu masuk Kristen dikasih Indomie? Saya yakin tidak. Berbeda. Nah, ini berbeda dengan mualaf. Saya dulu sebelum kenal Tuhan Yesus pernah melihat orang mualaf. Itu dipestakan, saudara. Potong kambing, bikin syukuran. Itu kan syahadat itu ya. Setelah syahadat itu nanti makan orang pengajian bawa duit, dikasih amplop. Dulu orang mualaf yang saya lihat itu dikasih sepeda motor, saudara. Iya, sepeda motor, pengajian semua. Pensyahadatan itu dihadiri pemerintah loh, saudara. Camat, bupati pun ikut mendampingi orang yang mualaf ini. Tetapi untuk murtadin, yang komen ya, tes saja, apakah begitu Anda murtad dipestakan? Saya yakin tidak akan pernah. Saudaraku pernah waktu begitu terima Yesus langsung dipestakan gereja? Nggak ada yang terima saya dulu. Curiga, orang Kristen curiga sama saya dulu. Nah, ini yang komen ya. Buktikan yang saya bilang itu. Kalau benar yang saya bilang itu ya, silakan Anda pindah ke agama saudara. Tapi kalau memang dikasih Indomie, nah, silakan, saya siap tinggalkan kepercayaan saya. Tak pernah ada yang dikasih Indomie, saudaraku. Akan dikasih Indomie. Kalau nggak percaya, cobalah. Malah memang kita begitu masuk Kristen, saudaraku, yang dulu makan nasi padang memang jadi makan Indomie saking beratnya. Memang betul, mungkin dari situ terinspirasi jadi menderita ya kan. Makan Indomie, waduh saya pernah, saudaraku ya, saking nggak ada uangnya dia mengiring Yesus ini. Indomie pun nggak sanggup beli. Saya ambillah air putih, saya rebus. Ada cabai di belakang rumah-rumah itu saya tumbuk, saya masukin ke gelas, itulah saya minum, saudaraku, mengganjal perut biar ada rasa-rasa pedasnya sedikit. Iya, pada masa itu, aduh, saking ini bertahun-tahun saya ini kadang jalan kaki jadi apa tuh. Ini yang komen ini merasa mungkin melihat mualaf itu di pesta. Ini biasanya orang yang begini, ini muslim dari lahir sih. Itu saudaraku di Aceh dalam beberapa waktu yang lalu kan banyak orang nias dimualafkan, dapat sembako banyak. Habis itu mereka dikasih surat surat mualaf. Nah, di mana surat mualaf ini bisa mereka pergunakan untuk cari bantuan, cari sumbangan, saudaraku. Justru apa yang mereka tuduhkan itulah yang terjadi pada diri mereka pribadi, saudara. Contoh simpel lah, saudaraku ya, contoh simpel. Lihatlah di TV itu. Nah, kalau yang komen ini punya TV ya, ketika Deddy Corbuzier mualaf,
yang mendampingi syahadatan dia siapa? Orang-orang petinggi di negeri ini. Beberapa artis yang sehari itu selalu didampingi oleh petinggi, dibikin pestanya, dibikin ininya, segala macam. Tapi kalau artis Muslim murtad, sebutlah siapa itu ya kemarin yang Daniel apa itu, beberapa itu ya masuk Kristen, pernah nggak ada di TV itu disiarkan, didampingi PGI, didampingi pendeta-pendeta, di live-kan gitu di TV? Tak akan ada itu, tak ada itu saudaraku. Jadi memang mereka berpikir karena melihat mualaf itu, oh enak gitu. Memang ada juga kadang sedih-sedihnya ya. Seorang Muslim dari lahir pernah ngomong, dan ini bukan hanya sekali, berkali-kali ngomong sama saya. Enak sekali hidup mualaf ini, katanya. Awak yang Kristen dari lahir ini tidak dapat apa-apa. Orang itu dapat zakat, diperhatikan masjid, diperhatikan ustaz, dapat ini loh. Awak yang Islam dari lahir, rajin sholat aja apa, nggak pernah dapat apa-apa, nggak diperhatikan sama masjid ini, katanya. Kesal dia, saudaraku, kadang-kadang. Jadi kenapa keluar masuk, saudaraku? Ada ya, kenapa ini ya? Enggak, aman kok. Ada salah pencet? Aman ya? Aman. Oke. Lihat saja bukti-buktinya, lihat saja bukti-buktinya. Apa yang saya katakan itu fakta atau enggak, begitu loh. Fakta. Tes saja. Kalau memang dikasih Indomie, temui gereja dimanapun saudara, menurut saya mau masuk Kristen. Pasti saya yakin masih banyak pendeta yang masih takut menerima murtadin. Masih takut. Jadi bahkan beberapa bulan lalu ada orang mau dibaptis, saudaraku, dari Muslim, dia mau dibaptis. Pergi dia sebuah gereja itu menolak, malah dibilang, waduh, nggak bisa, cari-cari. Akhirnya untunglah puji Tuhan ketemu dengan kita baptis. Ada foto-fotonya sama saya. Nah, baptislah karena ada gereja yang takut menerima. Ini lagi di mana, saudaraku? Hilang suaramu, hilang. Saya lagi di Serambi Mekah. Oh ya. Oh ya. Aceh. Lagi di Aceh saya, saudaraku. Iya. Bulan depan saya ke sana ya. Nggak dengar suaramu, saudaraku. Suaramu nggak dengar. Saya pun udah pernah ke Aceh, saudaraku, dulu di Penayong ya. Pernah saya ceritakan beberapa tempat. Di sana pun gereja saya melihat betapa susahnya itu, harus melewati, aduh, ribet lah. Itulah bukti ketidakadilan. Saya melihat begitu, saudaraku ya. Melihat begitu, bersyukur sekali saya jadi Kristen. Tuhan, betapa hebatnya saya jadi Kristen ini, saya pikir. Belum lagi ya, kalau nama kita itu umpamanya Muhammad gitu ya, terus masuk Kristen, pasti susah, dipersulit. Ganti. Nah, ini saudaraku ini ada satu nih, Al-Ghazali As-Segaf. Saya Kristen tapi KTP saya masih Islam, Bang. Mengurus percuma, pegawainya kader semua, banyak alasannya. Saya ngomong Bang Al-Ghazali tinggal di mana? Bisa ditulis di live chat. Tinggal di mana, nanti kita hubungi ya. Jangan tulis, saudaraku. Jangan ditulis di live chat, saudaraku. Terus di mana? Di email saja, di email. Nanti ada yang memata-matai, kasihan orang jiwa baru atau apa, ini susah, saudaraku. Di email saja. Email ke JDP sahabatmu @gmail.com. Oke. Email ke situ saja. Nanti saya balas. Nanti saya kirimkan datanya ke dirimu, saudaraku ya. Email ke JDP sahabatmu @gmail.com. Jangan ditulis alamat di live chat. Kenapa live chatnya sembunyikan ini? Ini orang Aceh semua di sini, saudaraku. Ya. Belum. Orang Aceh semua ini, saudaraku. Oh ya, di situ ya. Muka Aceh semua ini di sini. Itu di tempat kemarin kita, bukan ya? Iyalah. Valen Munte, Bang Valen. Salam Bang Valen. Ini Bang Valen Munte ini orang kita Batak, saudaraku. Tinggal di Mentawai. Munte biasanya ini ya, Muslim, ada banyak Muslim juga Munte. Ya, tapi beliau Kristen. Dari lahir. Ya. Oh ya, puji Tuhan lah. Sering dulu ketemu sama kita waktu di Mentawai. Saya ke Mentawai belum pernah. Kalau ke Nias sudah sering. Kalau ke Padang? Ke Padang udah berapa kali. Di sana ada juga kemarin orang terima Yesus kan, ke Padang sana waktu gempa itu. Saya ke sana juga. Atau musim-musim gempa itu, saudaraku.
yang ada orang bule ditangkap itu karena menginjili, tahu dirimu, di Padang? Nggak tahu. Ada gempa, terus datang orang-orang bule menginjili. Pada tahun berapa itu? Iya, karena dianiayanya orang-orang barat itu, saudara, orang bule itu dianiaya langsung gempa. Ini Pak Yuda Amung, Puhaba Agam, Habaget Pak Yuda. Puji Tuhan, Habaget. Pak Yuda Puhaba. Iya, yang mau ngasih tahu alamat, yang mau percaya Tuhan Yesus, jangan di live chat ya. Kasih tahu alamatnya di email. Maaf bang, bukannya takut. Bukannya saya takut, tapi saya. Gimana, saudaraku Al-Ghazali? Bahagia, sukacitakah ikut Yesus atau menyesal? Kalau saya lihat di komentar beliau beberapa hari ini, sepertinya sangat sukacita beliau. Oh iya, udah pasti, saudaraku. Pasti. Saya selalu bilang sama teman-teman begini, saudara. Ketika saya bertemu dengan petobat baru, saya selalu berkata, yang pertama jaga sikap hati dan motivasi dalam Tuhan, dalam pelayanan. Yang kedua, selalu andalkan Tuhan. Yang ketiga, jangan pernah kecewa sama Tuhan. Tuhan tidak pernah mengecewakan. Maka selalu pandang dan lihatlah Tuhan. Kalau kita lihat dan pandang sesama kita, maka banyak hal nanti akan membuat kita kecewa. Kayaknya Dimu sudah ngantuk ini. Hilang suaramu. Belum ngantuk, saya hanya mendengarkan tadi. Jangan kecewa gitu. Ini saudaraku harus kita buat jadwal baru ya, supaya pembahasan kita teratur, apa yang ingin kita bahas. Kira-kira kapan? Nggak dengar suara, hilang suaramu. Besok kita membahas ini, saudaraku, live. Yahya Waloni dalam khotbahnya membohongi umat Islam. Coba kirimkan videonya ke saya ya. Udah saya WA. Dengarlah itu. Oh, udah. Banyak umat muslim percaya padahal apa yang disampaikannya itu ayat Alkitab yang bohong, saudaraku. Kita dengar videonya besok, pasti kita tertawa. Memang itu yang dia, hanya itulah yang mereka ada. Ya. Baiklah, saudaraku. Kita sudahan ya. Ya, penutup, saudaraku, dari saya. Jadi apa yang dilakukan oleh yang di Swedia, kita sangat menolak ya, tidak setuju apapun itu, mau Al-Quran, mau kitab suci Alkitab, mau kitab agama lain gitu. Ya tidak baik dan tidak benar lah melakukan hal-hal yang seperti itu ya. Dan kedua, penutup dari saya, ya kita harus mengerti apa yang dilakukan Agustan. Kalau kita lihat live chatnya dan bagaimana pembelaan saudara seimannya, ya begitulah dia. Itulah saudara, kemari kita berakal sehat. Lihat pribadi Agustan bagaimana dia setelah tinggalkan Yesus. Nah, setelah dia kentut di Alkitab, dia langsung dapat dua amplop dan tidak diapa-apain dan malah dipuja. Banyak saya lihat itu komen-komennya berkata, Masya Allah, Ustadz Agustan sudah semakin dewasa di dalam Islam setelah kentutin Alkitab, katanya sudah semakin dalam Islamnya, sudah semakin dewasa. Jadi ternyata kalau dari komen itu kita melihat ya, ternyata kalau sudah semakin dewasa dan semakin dalam Islamnya harus mengentutin Alkitab, saudaraku. Nah, lihatlah komen itu, ada yang bertakbir gitu, memuji-muji, ada yang berkata sehat selalu, Agustan, ya hidayah sudah semakin kuat setelah melihat aksi tersebut, katanya gitu kan. Jadi ternyata Ustadz Agustan hidayahnya itu kuat setelah mengolok-olok dan memantati kitab suci agama lain. Jadi mari kita gunakan akal sehat, saudara. Bapak Saifuddin Ibrahim hanya ngomong 300 ayat, tidak mengentuti dan memantati Alkitab, Al-Quran, tetapi menjadi berita nasional. MKC hanya mengutip ayat Al-Quran tentang dikerumuni iblis, itu jadi berita nasional, di penjara. Tetapi ini yang kentutin Alkitab, pantatin Alkitab, bahkan ada yang di WC itu ya, di WC diinjak-injak Alkitab, ada videonya itu, bahkan jadikan bungkus gorengan. Ternyata itu adalah dakwah. Nah, dakwah. Jadi disitulah kita melihat kalau sudah tinggalkan Yesus, ya begitulah cara-cara berdakwah mereka. Mari kita gunakan akal sehat kita, dan kita harus semakin bangga kepada Kristus. Dan saya melihat, puji Tuhan, belum pernah ada satupun orang murtadin yang melakukan membakar, ngentutin Al-Quran agamanya, tidak ada. Belum pernah, saudaraku, terjadi seperti itu selama
terjadinya murtadid, belum pernah. Belum pernah. Oke, saudaraku, penutupan saya. Betul, saudaraku. Jadi saya juga pernah sampaikan tadi sama teman-teman begini ya. Beberapa waktu yang lalu, dia benar-benar mengungkapkan satu kekecewaan yang sangat luar biasa terhadap para ustadz dan juga terhadap umat Islam. Ya, karena ketika dia telepon tidak ada satupun orang yang care, orang yang terima teleponnya atau orang yang peduli terhadap sakit atau derita yang dialami oleh si Agustan. Nah, lalu timbullah teman-teman atau para apologet termasuk Pak Fauzan ya, terutama sekali menggalang dana ingin diberikan kepada Pak Agustan. Begitu dana ingin diberikan, dikumpulkan, teman-teman dari seberang itu juga berbondong-bondong mereka ingin mengumpulkan dana atau mulailah mereka care terhadap Pak Agustan. Nah, jadi ada hal positif ya. Kalau kita tidak bersuara ingin membantu Agustan, kemungkinan Agustan tidak ada yang bantu. Nah, lalu hari-hari ini beredar lagi video di mana Agustan mengatakan di mana umat Islam sangat peduli kepada dia setelah dikasih uang tambahan 9 juta lagi, saudaraku ya. Nah, setelah dapat tambahan uang 9 juta lagi, Agustan mengatakan banyak orang Islam datang ke depan saya, orang yang tidak saya kenal pun datang ke rumah, dan sekarang Tuhan memberikan kelimpahan kepada saya, Allah memberikan kelimpahan kepada saya. Nah, di situ kita melihat bagaimana munafiknya dia ya. Hanya berselang 2 hari. Sebenarnya yang membuat Agustan itu begitu, saudaraku, karena euforianya ya. Mohon maaf saudara-saudara Muslim. Kadang-kadang mau orang yang bersandiwara akhirnya melihat segitu dimanfaatkan, dan bukan hanya satu kali 2 kali kejadian loh. Banyak mualaf gadungan memanfaatkan, menghabiskan ratusan juta dana. Mualaf itu kan ada video-videonya itu ya, banyak hal karena memang dibuat seperti itu. Nah, saya pernah berkata begini, saudara, coba ya, mualaf itu tes kalau benaran dia dapat hidayah. Begitu mualaf, suruh ke pesantren biar dia rasakan dulu bagaimana kita dulu sholat subuh disiram pakai air, saudara. Nah, mualaf pernah, mualaf itu 1 minggu udah jadi ustadz, mana pernah dia rasakan disiram pakai air karena nggak sholat subuh. Bagaimana di pesantren itu dilibas pakai rotan, pernah nggak dia itu seperti kita dulu bilang alif ba ta sa salah iya, pakai rotan di sini kita kena. Iya, saya dulu guru ngaji saya gitu, ada kayunya panjang, saudara. Alif hamzah, belum hamzah. Nah, itu yang membuat banyak mualaf itu akhirnya wah, saya ini dipuja, disanjung-sanjung begini. Nah, berbeda. Cobalah belajar seperti kayak kita ini yang murtadin ini. Nah, bertahan nggak mereka ya? Bertahan nggak mereka menjadi Islam? Nah, di situ akhirnya ada pemanfaatan. Saya curiganya sih di situ. Ini pandangan saya. Coba suruh pesantren, mau nggak itu? Julius itu suruh pesantren dulu. Si Agustan suruh masuk pesantren, mau nggak? Suruh dia dulu ikut apa itu semua. Betapa berat loh, saudaraku. Coba saksikan gimana pesantren itu beratnya, pendidikan di pesantren itu. Iya. Mengaji aja berat. Gitu. Betul. Oke, saudaraku, kita tutup. Ayo doa dulu. Saudaraku berdoa. Ya. Bapak kami di sorga, kami bersyukur Tuhan itu buat malam hari ini, dini hari ini kami boleh berkumpul dengan saudara-saudara kami yang dari Aceh juga di tempat ini. Terima kasih Tuhan, ini semua karena kebaikan-Mu. Tuhan, berikan kami pikiran yang sehat, pemikiran yang cerdas Tuhan, pemikiran yang bisa melihat di sekeliling kami di mana kebenaran itu Tuhan. Tuhan, lepaskan kami dari roh agamawi yang mengikat kami. Tuhan, biarlah Engkau jamah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan saat menonton live ini boleh mengenal Tuhan. Nyatakan pribadi-Mu Tuhan, mungkin bukan melalui kami Tuhan, tetapi mereka bisa mengalami melalui hal-hal supranatural, baik itu kesembuhan, baik itu dalam mimpi atau yang lain-lainnya Tuhan. Mereka boleh mengalami Tuhan. Kami rindu Tuhan, ketidakadilan ini Tuhan Yesus Tuhan boleh dibuang jauh-jauh dalam kehidupan beragama Tuhan, agar orang melihat Tuhan bahwa kasih Kristus itu untuk semua orang, kasih Kristus untuk semua orang, tanpa memandang suku, tanpa memandang apapun. Sebab kami percaya Tuhan, Engkau memanggil kami bukan untuk menjadi orang yang beragama Kristen, tetapi Engkau memanggil kami Tuhan menjadi pengikut Kristus yang Engkau janjikan Tuhan, bahwa kami akan memperoleh tempat yang indah bersama dengan Engkau. Engkau sudah terbukti bahwa Engkau adalah Tuhan yang pernah hadir di dunia ini. Bahkan Tuhan Engkau yang berkata, Immanuel, bahwa Allah Elohim yang bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan Yesus Kau menyertai kami, bahkan hamba-Mu Tuhan, bahkan Injil Habakkuk, lindungi berkati ya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus Tuhan, keluarga Ibu Umi atau Bunda yang terkasih Tuhan yang ada di Aceh, Engkau menjamah, kami mengasihi Tuhan, kami rindu Tuhan, Kau berkarya Tuhan atas Umi Ibu Tuhan.
Tuhan, kami kehabisan cara, kami tidak bisa melakukan lagi apa-apa. Kami tak punya kekuatan apapun oleh karena ada kekuatan manusia, tetapi Engkaulah Tuhan yang mampu Tuhan menjawab doa. Tuhan, tiada yang mustahil bagimu. Lukas 1 ayat 37 Tuhan, Kau berkata ya Bapa, sesungguhnya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami percaya Bapa, kami Yahweh Elohim kami ya Tuhan, Kau yang hidup, yang mampu Tuhan. Jikalau orang lain Tuhan Kau tolong ya Bapa, kami percaya hamba-Mu Tuhan Effendi Usman Engkau akan tolong ya Bapa. Kami percaya semua keluarganya, jamaah Tuhan, orang yang membenci dia, yang mengancam dia Tuhan, kami mengasihi dia Bapa. Mengasihi orang yang membenci, menganiaya, yang melarang hamba-Mu ini pulang ke Aceh ya Bapa. Tuhan, kami tidak membenci, kami mengasihi mereka ya Bapa. Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan, ini kami Tuhan, berkati kami di mana berada. Jauhkan kami dari serangan kuasa kegelapan Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat subscriber Tuhan. Berkati mereka semua Tuhan, penonton semua Bapa. Hanya dalam nama Yesus. Demikian juga di tempat saya ini Tuhan, di Aceh ini ya Bapa. Kau memberkati saudara saya yang ada di sini Bapa. Orang-orang Aceh yang ada di sini. Menjamah mereka Tuhan Yesus. Berkati mereka Tuhan. Mungkin saya terbatas Bapa untuk menyampaikan kabar baik, tapi kami percaya Bapa, Kau sanggup melakukan hal supranatural bagi mereka. Itu yang kami harapkan, sebab kami punya Tuhan, punya Bapa Yahweh yang roh Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih saudaraku. Sehat selalu ya, sukses. Nanti kalau ada apa-apa kita WA ya. Salam, salam. Bapak Yahweh berkati semuanya. Salam yang ada di live chat. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir, yang tidak kami sebutkan nama satu persatu. Saudara semua diberkati Tuhan, yang belum mengenal Tuhan dijamah oleh Tuhan, yang menghina membenci kami ampuni, kami berkati, kami doakan supaya saudara mengalami Tuhan sebagaimana kami mengalami Tuhan. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saudara, semakin saudara mencaci maki kami, anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, maka semakin dekat saudara dengan keselamatan. Secara tidak langsung saudara melihat, mendengar apa yang kami sampaikan. Nama Yesus yang kami perdengarkan, saudara lihat, dan nama itu sangat berkuasa. Dan nama itu akan menjamah hati pikiran saudara, sehingga saudara yang menghina, membenci, mencaci maki kami, saudara akan mengalami Tuhan pada suatu hari. Firman Tuhan katakan, apa yang kami bicarakan malam ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Seperti saudara kami Al-Ghazali As-Seghaf, baru-baru ini sudah bertobat, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Firman Tuhan berkata di dalam Kisah Para Rasul, satu orang percaya, satu orang bertobat, seluruh isi rumahnya akan diselamatkan. Dan bagi teman-teman yang lain, saya ingin katakan satu hal, ini adalah proses statement daripada saya. Semakin saudara menghina, mencaci maki, mengolok-ngolok kami, maka semakin dekat saudara dengan keselamatan. Keselamatan tidak ada di dalam agama manapun, tidak ada di dalam organisasi apapun. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Di bawah kolom langit ini, firman Tuhan berkata, tidak ada nama yang bisa menyelamatkan kita selain di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih. Shalom semuanya. Saudaraku, terima kasih banyak. Saya harus apa ini? Tanda panah ini ya? Tanda kali ini ya? Ya, tanda kali saudaraku. Siap.